wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah masih diberi kesehatan ya. Kita ketemu lagi dalam kegiatan praktek di PKR untuk hari ini. Nanti materi yang akan kita sampaikan itu tentang sistem air conditioner ya, sistem AC. Sebelum kita mulai, untuk biar tambah bersemangat untuk hari ini, bisa berdiri dulu untuk kita ya biar semangat, biar segar, tidak ngantuk lagi. Oke, sekarang berdiri dulu ya. Pagi bisa. Terima kasih. Dipimpin berdoa dulu untuk hari ini. Silakan untuk ketua kelas bisa memimpin doa. Baik teman-teman, sebelum kita mengawali pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad Nurul, Rafi, Naufal, Rasiman, Rifki, Rio, Wahyu, Zida, Alhamdulillah. Air conditioner. Nah, di sini merupakan kompetensi dasar dari kelas 12, di mana nanti materi sistem air conditioner ini juga sebagai materi UKK seperti yang tahun kemarin, kemungkinan seperti itu. Jadi diharapkan dalam kegiatan belajar nanti kalian lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan memperhatikan standar operasionalnya, dengan menggunakan manual book yang ada, ya. Oke. Terus selanjutnya, kelihatan ya, besar. Ini untuk awal saya akan menyampaikan fungsi dari sistem AC. Ya. Untuk dari fungsi dari sistem AC ini, yang kalian ketahui apa ini? Yang kalian ketahui tentang sistem AC? Ada yang tahu? Ya, apa? Fungsi sistem AC? Mendinginkan ruangan. Ada lagi? Fungsi sistem AC? Kenyamanan, Pak. Ruangan. Menyegarkan ruangan. Kenyamanan dalam berkendara, Pak. Kenyamanan berkendara. Apa namanya? Ada lagi yang menjaga kelembaban suhu. Oke. Tepuk tangan dulu. Betul ya? Tadi yang disampaikan teman-teman kalian, sistem AC berfungsi untuk mengatur kelembaban udara, memutihkan udara, mengatur suhu pada ruangan. Itu rata-rata memang sudah dilengkapi dengan sistem air conditioner atau AC. Cuman beberapa model-model saja yang tidak dilengkapi dengan AC. Misalnya contohnya untuk mobil ya, untuk angkut ya, model jenis pickup itu memang beberapa tidak dilengkapi dengan sistem air conditioner. Jadi apakah sistem air conditioner ini bagian dari komponen mesin apa enggak ini? AC bagian dari komponen mesin apa enggak? Bukan ya? Kenapa kok bukan? Karena kalau tidak ada AC, mesin bisa berjalan. Ya, karena kalau tidak ada AC pun mesin tetap bisa bekerja. Gitu ya. Mas, kalau anak-anak yang diambil mesin sendiri masih dapat bekerja tanpa menggunakan komponen AC. Ya. Kenapa dibutuhkan sistem AC? Kenapa kok tidak kipas ruangan saja, kipas angin saja? Kenapa? Ya, kenapa harus AC? Kurangnya kenapa? Kurang nyaman, Pak. Kurang nyaman. Karena apa? Untuk kipas AC, kipas angin yang ada itu cuman untuk bisa menyejukkan saja ya, tidak bisa diatur sesuai dengan kebutuhan. Ya, tidak bisa diatur dengan sesuai kebutuhan. Kipas angin saja. Kalau AC nanti tingkat kedinginannya bisa diatur derajatnya, misalnya pengen dingin yang 10 derajat, 15 derajat atau sampai 5 derajat pun masih bisa diatur. Jadi bisa disesuaikan dengan kebutuhan.
Itu kalau cuaca panas, dingin. AC juga bisa juga nggak untuk itu menghangatkan ruangan? Bisa. Itu namanya apa sistem AC yang untuk menghangatkan ruangan? Heater, Pak. Namanya heater. Jadi jelas ya, sistem AC bukan kebutuhannya bukan cuma untuk apa namanya mendinginkan ruangan, tapi juga untuk menghangatkan ruangan. Jadi kedua apa namanya pengaturan ini ada, yang satu untuk mendinginkan ruangan, yang satunya lagi juga untuk menghangatkan ruangan yang disebut sistem heater. Heater itu pemanas ruangan, gitu ya. Kenapa ini? Salah satunya AC ini juga bisa dijadikan apa namanya peluang usaha juga, keterampilannya dari sistem AC ini, karena kebutuhan ini tadi Mas, mobil yang banyak diproduksi itu hampir rata-rata itu membutuhkan ada sistem AC-nya, jadi membutuhkan tenaga-tenaga yang apa namanya profesional, yang bisa atau ahli yang bisa membantu dalam melakukan perbaikan dan perawatan sistem AC. Tujuannya nanti di tujuan pembelajaran ini kalian diharapkan ini ya, pertama dilakukan pemeriksaan komponen ya. 3, bisa mengerjakan perawatan ya. Terus 4, bisa menjelaskan fungsi komponen dan cara kerja sistem AC. Jadi tujuan pembelajaran ini nanti diharapkan kalian itu bisa melakukan perawatan, terus melakukan apa namanya pemeriksaan dan sampai dengan fungsi komponen-komponennya, karena harus mengetahui dulu fungsi komponennya apa, nanti baru bisa tahu kerusakannya kan. Oh berarti komponen ini tidak, suatu komponen itu harus diketahui fungsinya dulu biar nanti tahu oh komponen ini berfungsi dengan baik atau tidak. Seperti itu ya, harus tahu fungsinya dulu. Oh misalnya saklar itu fungsinya untuk saklar memutuskan dan menghubungkan arus listrik, itu fungsi saklar. Kalau dimatikan kok masih menghubung saja, itu saklarnya bagus apa jelek? Kok di-on-kan, kebalikannya apabila di-on-kan dia tidak mau terhubung, itu bagus apa jelek? Jelek. Jadi harus berfungsi, misalnya tadi di saklar tadi harus bisa menghubungkan dan memutuskan arus, itu salah satu contoh fungsi dari suatu komponen. Dan nanti kita pelajari komponennya AC itu apa saja, fungsinya apa saja. Bersirkulasi. Ya. Terus berikutnya, ini ya. Dari tampilan ini sudah tahu ini apa? Ada yang tahu? Tahu Pak. Ini adalah gas yang disebut dengan gas refrigeran. Kalau yang saya tampilkan ini bentuknya masih apa namanya, yang model kaleng ya. Itu beratnya sekitar itu ada berapa itu? 390 gram. Itu yang versi kecil. Kalau yang kita punya ini ada juga yang jenis menggunakan berapa ini? 13 kilogram. Yang ini cuma 300 sekitar 400 gram, yang ini 13 kilogram. Ini sama jenis nanti refrigeran yang digunakan pada sistem AC. Tadi yang kita isikan nanti menggunakan refrigeran yang tabung. Yang tabung boleh, yang tipenya yang jelas ini tipenya harus R134A, sama. Di situ ada tulisannya juga 134A jenisnya untuk refrigeran yang nanti dipergunakan pada sistem AC mobil yang diisikan. Nanti dari proses refrigerasi ini akan menghasilkan, dibantu sistem komponen tadi, akan menghasilkan hawa ini yang dari materi untuk yang refrigeran yang digunakan tipenya R134. Ada yang R12, tapi sekarang R12 sudah tidak produksi lagi, sekarang menggunakan yang jenis R134 ya, karena lebih ramah lingkungan, tidak merusak lapisan ozon. Salah satu yang apa namanya penyumbang untuk polusi udara itu salah satunya dari gas refrigeran. Nah, makanya sekarang sudah
ada gas refrigeran yang sudah ramah lingkungan, tidak merusak lapisan ozon seperti itu. Tipenya L134A untuk jenis mobil. Nanti untuk yang digunakan untuk pendingin ruangan itu beda lagi jenisnya. Untuk yang digunakan untuk kulkas itu juga nanti jenis refrigerannya berbeda lagi. Itu ya untuk yang jenis refrigeran. Terus selanjutnya dari sistem air conditioner, ini kurang lebih rangkaian sistem air conditioner ya, pada gambar terpasang pada mobil ya, seperti itu. Nanti kalian ada tugas untuk mencermati tempatnya. Saya tambah situ parang ya, ada komponen yang terletak di bagian ruangan mesin, ada juga di bagian depan, ada juga di bagian dalam kabin penumpang. Ini nanti bisa kalian cermati. Untuk komponen yang pertama dari sistem AC ini adalah kompresor. Ya, kompresor sendiri ini berfungsi untuk memompakan refrigeran yang berbentuk gas agar tekanannya meningkat sehingga juga mengakibatkan temperaturnya meningkat. Kompresor. Kalau dari stand ini contoh kompresornya. Ini kompresor. Ini kompresor AC, kompresor AC. Kondensernya dia dilengkapi dengan untuk membantu pendinginan ekstra fan atau fan tambahan. Jadi kondenser ini akan merubah tadi gas menjadi cair. Namanya proses apa tadi? Kondensasi. Merubah gas menjadi cair itu namanya proses kondensasi. Komponennya namanya kondensor. Dia terletak di bagian depan. Dia menjadikan udara dari luar untuk mendinginkan. Jadi berupa apa tadi? Di kondensor gasnya tekanannya berupa apa tadi? Di kompresor tadi gas yang bersuhu dan bertekanan tinggi. Di kondensor gas menjadi cair. Suhunya bagaimana? Suhunya masih bertekanan tinggi. Dari kompresor dikompresikan atau didorong sehingga suhunya meningkat, didinginkan atau diturunkan tekanannya pada kondensor. Di kondensor tadi dengan dibantu fan ya itu akan mempercepat pendinginan atau proses kondensasi sehingga suhunya menjadi turun dari gas menjadi cair atau liquid sebutannya. Terus selanjutnya komponen selanjutnya ada receiver drainer. Fungsinya apa? Receiver drainer receiver drainer sebagai filter untuk menyaring uap air dan kotoran yang dapat merugikan bagi siklus refrigerasi. Terus ada berikutnya ada expansion valve. Fungsinya terus selanjutnya ada evaporator, merupakan kebalikan menyerap panas dari udara yang melalui sirip-sirip pendingin ya, sehingga udara tersebut menjadi pada evaporator tadi pada kondensor. Saya ulangi, dihubungkan dengan arus listrik dia akan bekerja. Kalau di mobil belum cuma dihidupkan saja, mesin belum dihidupkan dia tidak mau bekerja, mesin harus hidup dulu baru bisa bekerja, memompa atau bekerja. Sampai sini paham ya? Selanjutnya ini tadi dari kerja kondensor tadi. Ini bagian dalam kondensor. Ini dari masuk suhunya sekitar berapa itu? 80 derajat, terus dari gas terus diturunkan menjadi sekitar 50
57 derajat dari gas menjadi cair atau liquid. Bagian dalam kondensor itu seperti ini mas, ada sirip-siripnya, fin-finnya, terus ada bagian pipa bagian dalam itu ada lubang-lubangnya tadi untuk sirkulasinya. Terus selanjutnya ke receiver dryer. Nah ini bagian receiver dryer. Di sini ada apa saja? Fungsinya untuk apa tadi? Receiver dryer fungsinya untuk apa tadi? Cegah kotoran, Menyaring kotoran atau disebut filter dryer atau receiver dryer. Filter yang namanya filter itu hampir sama fungsinya. Seperti prinsip filter pada yang lain. Filter bensin prinsipnya untuk apa? Menyaring kotoran pada bahan bakar. Filter udara fungsinya dari kotoran udara yang masuk ke karburator. Bahan bakar tadi filter bahan bakar, menyaring bahan bakar, kotoran dari bahan bakar yang masuk ke karburator. Kalau yang filter dryer ini menyaring kotoran dari gas refrigeran dan itu ya, itu voltage. Di dalamnya seperti ini mas, ada disiskan itu seperti silika ya, butir-butir pasir itu. Terus ada ini receiver bodi, terus ada pipa, ada saluran in dan out. Terus di bagian atas ini dilengkapi dengan side glass atau gelas pengontrol. Bagian atas ini kalau pada stand yang ada itu seperti ini dilengkapi dengan side glass kacanya dari gelas pengontrol. Nanti dari gelas pengontrol tadi bisa dilihat bisa diukur volume refrigerannya itu kurang atau kosong atau berlebih, itu bisa juga diamati dari side glass pada receiver dryer. Tapi nanti juga bisa digunakan alat pengukurnya, pengukur tekanannya. Next selanjutnya ke expansion valve ya, expansion valve. Ini expansion valve. Ini coba dibaca fungsinya expansion valve. Untuk mengaburkan refrigeran ke dalam evaporator, maka lubang keluar pada alat ini berbentuk lubang kecil, konstan atau dapat diatur melalui kartu valve yang pengaturannya menggunakan perubahan temperatur yang dideteksi oleh sebuah sensor panas. Nah, itu fungsi dari expansion valve untuk menurunkan tekanan dari gas refrigeran ya, dari refrigeran yang akan bersirkulasi menuju ke evaporator. Dari di expansion valve efek dingin. Bidang di kompresor itu apa juga? bidang refrigerannya Untuk memakai refrigeran. Oke, coba dari kebanyakan dari kelompok bisa menyampaikan hasil diskusinya. Coba dari belakang berdiri. Diskusi dari kelompok 3 adalah menemukan komponen expansion valve, letak komponen dalam kabin dekat evaporator. Fungsinya menurunkan tekanan dan temperatur refrigeran sehingga menimbulkan efek dingin pada evaporator. Oke, pertama untuk kelompok. Selanjutnya lagi dari kelompok 1 mungkin. Disampaikan. Komponen pada kondensor.
dan kondensor berfungsi untuk menyerap panas pada refrigeran yang telah dikompresikan oleh kompresor dan menggunakan refrigeran yang berbentuk gas menjadi cair atau secara istilahnya kondensasi yang berada di depan radiator agar memperoleh aliran udara secara maksimum. Enggak. Dan apa-apa kita hasil diskusi dari kelompok 2 yakni menemukan komponen berupa reservoir dryer yang berfungsi untuk menampung refrigeran cair untuk sementara, yang untuk selanjutnya mengalirkan ke evaporator melalui expansion valve sesuai dengan beban pendinginan yang dibutuhkan. Selain itu, reservoir dryer juga berfungsi sebagai filter untuk menyaring uap air dan kotoran yang dapat merugikan bagi siklus refrigeran. terima kasih Bapak. Tadi sudah disampaikan, kalian sudah identifikasi nama komponen, kata komponen dan juga fungsi komponen. Untuk selanjutnya kita lanjutkan untuk melakukan ini ya, perawatan sistem air conditioner. Kenapa suatu komponen itu perlu dilakukan membutuhkan perawatan? Agar rawat. Kenapa suatu komponen perlu dilakukan perawatan? Silakan Pak. Memperpanjang usia komponen, Pak. Memperpanjang usia komponen. Silakan Bu. Ada lagi? Agar komponen tidak cepat rusak. Agar komponen tidak rusak. Itu ya. Nah, memang suatu komponen bukan cuma pada engine saja, tentunya pada semua sistem, baik sistem pada mesin maupun sistem air conditioner ini juga perlu melakukan perawatan ya, melakukan dirawatan. Nah, sedangkan perawatan yang dilakukan antara lain yaitu yang pertama, pemeriksaan yang dilakukan yaitu pemeriksaan tekanan refrigeran. Terus nanti kalian akan melakukan pemeriksaan kebocoran, terus melakukan pemeriksaan penambahan oli, dan juga nanti melakukan pemvakuman refrigeran sampai dengan proses pengisian refrigeran. Ini ada contoh tentang ya, nanti tadi kalian sudah menuliskan ini ya, identifikasi dari nama komponen, letak komponen, fungsi komponen pada lembar kerja diskusi, sudah ya. Nah, selanjutnya nanti kalian akan melakukan ini, melakukan pengerjaan pada lembar kerja kedua, yaitu melakukan perawatan sistem air conditioner. Yaitu tadi dari nanti ada proses pemeriksaan tekanan, ada proses pemeriksaan kebocoran, ada proses pemvakuman, penambahan oli sampai dengan proses pengisian refrigeran. Ini untuk lembar kerjanya melakukan perawatan, alat pengisi juga untuk mengukur, terutama menentukan kesalahan yang terjadi sistem pendingin AC. Jadi identifikasinya awal menggunakan alat ini tadi, manifold gauge. Identifikasi tekanannya, ibaratnya itu volumenya refrigeran bagaimana, terus tekanan kerjanya bagaimana, menggunakan alatnya manifold gauge. Nanti akan dibantu dengan selanjutnya ada pompa vakum. Pompa vakum itu seperti yang sudah kita siapkan, pompa vakum
Ini berfungsi untuk melakukan proses pemvakuman dan juga nanti langkah penambahan oli. Ya, kenapa dalam sistem itu perlu ditambah oli? Jadi pelumas Pak. Agar sebagai pelemas agar tidak terjadi aus, ya, tidak terjadi aus. Agar usia komponennya tadi manfaat dari perawatan agar usianya lebih panjang, ya, lebih awet, bekerjanya komponennya bisa lebih maksimal. Yang perlu disiapkan, nanti alatnya kita bahas volumenya apa reaksinya bagaimana, terus tekanan kerjanya bagaimana, nanti akan pompa khusus di ini melakukan proses pemvakuman dan juga nanti langkah penambahan oli. Ya, kenapa dalam sistem itu perlu ditambah oli? Untuk latihan silakan mau dilakukan secara berkelompok, bisa menggunakan dua buah mobil atau menggunakan bisa tiga untuk bisa melakukan perawatan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada ya? Ingat dalam melakukan kegiatan prakteknya tetap memperhatikan dari persiapan kerja. Persiapan kerja, dari lembar persiapan itu sudah bisa kalian baca persiapannya itu coba di lembar uji kerja bisa dibaca di persiapan ada uji kerja, terus ada gunakan prosedur kerja, selanjutnya cek semua peralatan, selanjutnya gunakan tools dengan benar, selanjutnya gunakan servis manual book yang ada, standarnya, cara pemasangannya, langkah-langkahnya dicermati, dibaca. Selanjutnya bersihkan dan rapikan. Next. Gunakan vendor dari cover dan kelengkapannya. Gunakan vendor cover, seat cover, carry cover, kelengkapannya sesuai dengan standar ya. Itu dari persiapan jangan lupa keselamatan kerja yang utama. Dan terus ada sikap kerja, coba dibaca di bagian bawah yang terdapat ada
kerja harus tanggung jawab dengan pekerjaannya. Berikutnya tepat waktu, mengikuti SOP, menggunakan alat pengaman diri. Perhatikan dari sikap kerjanya, terus dari persiapan kerja ya, dilakukan jangan sampai tidak tertib jadi kecelakaan kerja ya, dijelaskan sama kerja seperti di sini. Oke, silakan kalian diberi waktu sekitar 30 menit untuk melakukan uji kerja. Silakan nanti dari kelompok bisa melakukan uji kerja di meja yang disiapkan. Siapkan peralatannya dan dilakukan sesuai. Oke, silakan dilakukan uji kerja. Ya, langsung menuju ke mobil praktek. Oke, dibuka dulu kapnya, disiapkan. Untuk anak berikutnya. Disiapkan, pendek kompornya dipasang. Untuk yang satunya boleh dua kelompok dulu nggak apa-apa, nanti gantian untuk yang kelompok lain bisa melakukan mencermati komponennya dan langkah-langkahnya sesuai instruksi kerja di manual book boleh. Yang kelompok 1 sama 2 nggak apa-apa ya, 1 sama 2 dulu untuk melakukan praktek di mesin. Ya, sesuai itu tadi kelompoknya menggunakan perlengkapan kerjanya. Disiapkan alatnya. Ya, ada yang pinjam alat? Ya. Siapa Ilham? Kelompok Panji sini dilakukan pemeriksaan komponen langkah-langkahnya. Yang kelompok 2 menggunakan Avanza, yang kelompok 1 bisa menggunakan unit R3. Ya, kelompok 2, berarti tadi kelompok 1, ya tadi kelompok 2 ya? Kelompok 3, berarti kelompok 3 nggak apa perwakilan di alatnya disiapkan, bisa dilakukan uji kerja. Dan dilakukan, doksinya sudah di bawah, buku instruksi kerjanya disiapkan. Siapkan. Pemeriksaan tekanan, pemasangan manifolnya. Bisa dipasang dulu medan covernya. Terus hasil dari pengukuran tadi bisa kalian tulis pada lembar uji kerja. Ya, siapkan lembar uji kerjanya. Di situ sudah ada standar tekanannya berapa. Nanti bisa ditulis hasilnya berapa, terus kesimpulannya berapa. Jadi hasil pemeriksaannya. Boleh dilakukan sama kelompok dulu, nanti bergantian. Nah, pemeriksaan tekanan. Sampai selesai ya, Panji sama itu nanti biar diambil untuk itu yang tekanan tinggi. Perhatikan untuk pemasangannya tekanan rendah itu tekanan tinggi, dipasang di tekanan tinggi itu tekanan tinggi, yang merah itu tekanan tinggi high pressure, yang biru ini untuk low pressure tekanan rendah, dipasang di tekanan rendah. Yang tengah nanti dihubungkan ke
misalnya untuk pengisian dibutuhkan ke tabung tracking dan kebocoran ke alat cek bocor. Dilakukan langkah selanjutnya dibaca instruksi kerjanya sambil diikuti instruksi kerjanya. Langkah-langkahnya seperti yang kemarin ya, dipasang. Bisa memasangnya? Bisa? Oke, selanjutnya sudah. Coba dihidupkan. Posisi netral, dihidupkan. Lihat tekanan refrigerannya. Di AC. Hidupkan komponen AC. Nah, diperiksa tekanannya berapa? Tekanan awal, pemeriksaan awal. Baca tekanan pemeriksaan awal. Tekanan optimal 0,25 sampai 30. Oke, cek pemeriksaan awal berapa? Yang berapa? 180. Ditulis di lembar kerja. Standarnya termasuk yang mana? Optimal, kurang atau lebih? Ada bensinnya nggak itu? Oke, dilakukan. Ditulis hasil pemeriksaan, terus kesimpulan, termasuk optimal, kurang atau berlebih. Ditulis dulu, standarnya berapa, tulisan berapa. Baru langkah selanjutnya, pengoperasian mesin dimatikan, melakukan mesin mati, mati terus dimatikan.
Bukan. Ini jangan terlalu dekat, misalnya mengganggu. Misalnya agak digeser aja, ya di atas itu. Jangan sampai mengganggu kerja kalian. Gunakan celah-celah dari manipulasi Coba dibuka, dikosongkan sudah. Ini dikosongi sampai bersih aja. Di 0 ke. Baru bisa mempasang kalau 0. Kalau belum 0 belum bisa mempasang. Langkah pertama dari manifold gate ke pompa pabrik. Langkah dari manifold gate ke pompa pabrik. Pastikan semua kartu terbuka lalu ditekan lalu ditekan pompa pabrik. Lanjutkan selama 10 menit periksa tekanan voltage tekanan rendah. Bukan center orang. Saya sing ngatih peraturan. Ya, ditutup terus di ya. Selanjutnya proses kebocoran ini kan tadi ada apabila tiba di kota yang menamai Bila tekanan naik mencapai 30 mili atau 160 tekanan. Atau jika belum kemungkinan berkurang. selanjutnya penambahan oli. Kapan penambahan oli? Penambahan oli bagaimana dibaca? Dibaca ikuti langkah-langkah penambahan oli. Penambahan oli. Siapkan jumlah oli yang akan ditambahkan ke dalam sistem pada karburator atau bakaran oli.
memakai oli yang telah disiapkan. Pasang kembali selang tekanan rendah pada manifold ini. Kemudian hidupkan vakum dan buka kedua katup flow dan lanjutkan mengkapnya. Lanjutkan vakum ulang. Vakum ulang prosesnya bagaimana? Buka kedua katup. Vakum ulang. Pemain berapa? Men 30 in lagi. Tutup kalau sudah sampai min 30 in lagi. Terus matikan mau vakum selanjutnya. Next. Langkahnya proses apa? Kedua katup. Matikan vakum dan teguh. Jika tekanan berubah maka terbakar. Jika tidak maka tidak ada kebakaran. Selanjutnya proses pengisian refrigeran. Dilakukan proses pengisian. Langkahnya bagaimana kemarin? Itu di manual book. Sambungkan selang tengah manifold kit ke tabung refrigeran. Tabungnya mana? Disiapkan tabung refrigerannya. Buka katup tabung refrigeran. Jika manifold kit ada ventilnya, tekan ventil sehingga udara yang terjebak dapat keluar. Buka katup flow, sedangkan katup stick tetap tertutup. Pengisian dalam bentuk gas, posisi tabung tegak dan lewat saluran bersamping, serta tekanan setelah mencapai kira-kira 4 bar atau 58 1,8 PSI, tutuplah katup flow. Dihidupkan mesin. Mesin dihidupkan. Hidupkan mesin bukan AC pada putaran global dan temperatur laporan maksimum. Di sini 140 bos. 140 tuh. Termasuk yang mana? Bagus, kurang, lebih atau Kurang pak. misalnya kurang. Setelah itu langkah selanjutnya Pemotong refrigeran. pengosongan mesin dimatikan, lakukan proses pengosongan. AC mati, dilakukan proses pengosongan. Masih mati. AC mati terus mesin mati. Masih sebentar. Dilakukan proses pengosongan. Bagaimana cara melakukan proses pengosongan? Buka katup flow dan hack pada manifold kit sampai tekanan refrigeran dalam sistem mendekati 0. Dilakukan.
Kemudian lanjutkan dengan rangka pemvakuman. Rangka pemvakuman. Pemvakuman sistem AC. Pindahkan selang tengah dari manifold gate ke pompa vakum. Ini jangan terlalu dekat, misalnya mengganggu. Misalnya, ya, jangan terlalu mengganggu kerja kalian. Pindahkan selang tengah dari manifold gate ke pompa vakum. Coba dibuka, dikosongkan sudah, ini dikosongi sampai bersih aja. Di nol Nolkan. baru bisa memvakum. Kalau belum nol, belum bisa. Langkah pertama, pindahkan selang tengah dari manifold gate ke pompa vakum. Selang tengah dari manifold gate ke pompa vakum. Kan ini vakum lebih bisa makanya bagaimana diikuti membaca. Pindahkan selang tengah dari manifold ke pompa vakum. Posisikan semua kartu terbuka lalu hidupkan pompa vakum. Posisikan semua kartu terbuka lalu hidupkan pompa vakum. Lanjutkan selama 10 menit periksa tekanan voltage, tekanan rendah sudah mencapai 30 INCH atau 760 mm Hz. Jika belum, kemungkinan sistem bocor. Tunggu sampai 10 menit. Saya ngerti. Ya, ditutup terus Gantikan cat ditutup. ya, selanjutnya proses. Proses pemeriksaan kebocoran sistem AC. Langsung oli. Pemeriksaan penambahan oli pada sistem AC. Penambahan oli. Kebocoran dengan ini kan tadi ada. Apabila coba dibaca yang pemvakuman apabila tekanan naik. Apabila tekanan naik mencapai 30 inch Hg atau 760 mm atau juga jika belum, kemungkinan terjadi kebocoran. Apabila naik dari ya. Terus selanjutnya penambahan oli. Penambahan oli pada penambahan oli. Siapkan jumlah oli yang akan ditambahkan ke dalam sistem pada wadah atau takaran oli. Hubungi yang kamu tekan yang satu saja bunyi yang ditekan yang mana. Tambahkan oli. Tambahkan oli pada wadah yang sudah disiapkan. Terus selanjutnya Lepaskan selang isi low pressure dan manifold gate dan pindahkan ke wadah oli yang telah disiapkan. dibuka tanya yang merah. Dibuka untuk dicermati makanya.
hidupkan pompa vakum, kemudian buka katup sedikit saja agar oli tidak ikut keluar. Setelah oli habis, tutup katup mic dan matikan pompa vakum. Pasang kembali selang isi tekanan rendah pada manifold gate. Kemudian hidupkan pompa vakum dan buka kedua katup low dan mic. Lanjutkan memvakum. Dilanjutkan vakum ulang. Vakum ulang prosesnya bagaimana? Buka kedua katup. Divakum ulang. Sampai min berapa? Min 30 inch lagi. Ditutup kalau sudah sampai min 30 inch lagi. Terus matikan pompa vakum. Selanjutnya next langkahnya Tutup kedua katup, matikan pompa vakum dan tunggu. Jika tekanan berubah maka sistem bocor. Jika tidak maka tidak ada kebocoran. Selanjutnya proses pengisian refrigeran. Dilakukan proses pengisian. Langkahnya bagaimana kemarin? Itu di manual book. Sambungkan selang tengah manifold gate ke tabung refrigeran. Tabungnya mana? Disiapkan tabung refrigerannya. Jika manifold gate ada ventilnya, tekan ventil sehingga udara yang terjebak dapat keluar. Buka katup low, sedangkan katup high tetap tertutup. Pengisian dalam wujud gas, posisi tabung tegak dan lewat saluran hisap, serta tekanan setelah mencapai kira-kira 4 bar atau 58,8 PSI. Tutuplah katup low. Dihidupkan mesin. Mesin dihidupkan. Hidupkan mesin dan AC pada putaran blower high dan temperatur kontrol maksimum. Katup low Dan dibuka. isi refrigeran sampai jumlah refrigeran optimal. Buka. Nah, sampai berapa isinya kemarin? Tekanan optimal? Tekanan optimal sampai berapa di standarnya ukuran? Pada pengukuran sekarang tinggal 4 bar atau 58,8 PSI. Tutup kembali katup low. Ini berapa tekanannya? Dengan kira-kira 4 bar atau 58 sampai 58 PSI. Sampai berapa? 25 sampai 30. Sampai 30. Coba diisi sampai tekanan optimal antara 25 sampai 30. Oke, sampai itu tambah lagi coba. Nah, coba dulu. Nah, sudah. Setelah itu, Tutup katup blower dan katup tabung refrigeran. Matikan AC dan mesin setelah tekanan stabil dan lepas manifold gate dari sistem dan tabung refrigeran.
matikan mesin ya. Matikan mesin dan AC. Matikan mesin dan AC. Ya, dilepas. Lepaskan manifold kick dari sistem dan tabung refrigeran. Ya, bisa untuk kegiatan dari tadi mengenal komponen, fungsi komponen, Letak komponen, terus melakukan perawatan tadi yang kalian rasakan, yang kalian dapat itu apa untuk hari ini kegiatannya. Gitu ya. Siapa yang mau menyampaikan? Siapa? Boleh. Salah satu dari kalian bebas. Disampaikan? Apa? Gak apa. Sampaikan aja, gak apa-apa. Saya menyampaikan inti dari pelaksanaan perawatan air conditioner. Kita sudah melakukan praktek air conditioner sebagai tujuan pelatihan, sebagai untuk syarat mengisi lembar kerja peserta didik. Intinya kita dapat merawat AC dengan baik sehingga kita bisa menggunakan sistem AC dengan senyaman-nyaman mungkin, dan kita bisa mengetahui semua sebuah komponen AC di dalam sebuah mobil. Ya, terima kasih. Ada yang mau menyampaikan lagi? Dia cukup? Cukup, Pak. Diharapkan nanti ke depan bisa bermanfaat. Kalau tidak, misalnya bisa membantu orang tua dalam merawat mobil di rumah. Iya, Pak. Langkah-langkahnya apa, komponennya, mungkin membantu mengidentifikasi Kenal, Pak. kerusakannya itu. Sehingga sudah mendapat tambahan ilmu, langkah-langkah itu perawatan dan pengenalan komponen tentang sistem AC. Gitu ya. Ya, Pak. Untuk hari ini kegiatan prakteknya kita cukupkan ya. Nanti untuk selanjutnya nanti kita akan ketemu lagi pada kegiatan materi selanjutnya, yaitu nanti levelnya ditingkatkan lagi. Ini baru melakukan perawatan pemeriksaan. Dan nanti di kompetensi dasar yang selanjutnya nanti mendiagnosa dan memperbaiki kerusakan pada sistem AC. Jadi mendiagnosa melalui menggunakan peralatan sistem AC yang ada, dan juga nanti melakukan perbaikan dari kerusakan tadi. Gitu ya? Iya. Oke. Saya ulang lagi untuk kehadirannya karena sudah kegiatannya sudah selesai. Ada yang masih lengkap seperti pada saat jam hadir atau ada yang izin tadi. Ya, saya coba saya periksa lagi absensinya untuk saya absen ulang ya. Ya. Baik teman-teman, kegiatan pada hari ini telah selesai. Mari kita berdoa bersama. Doa mulai. Bismillah.